Santai ya, relax saja. Ini gratis dulu. Setelah lihat video ini, pasti kalian sangat Channel Kosmos Pupa. Mari kita tonton acara berikutnya. Yuk, kita tonton santai ya, relax saja. Ini gratis dulu.
berkah. Jadi atraksi. Ambil belahan yang lain lah jadi gitu. Jawaban lain tidak masuk ke tiga aja. Kali kapan sih? Kedua. Oke, main. Ya, oras-oras. Oras-oras. Mau kenceng juga dong. Salam sejahtera bagi semuanya. Lalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Jika Jokowi beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati para menteri, kabinet kerja yang ada, yang hari ini hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bagi saya ada acara di Jakarta, kemudian yang terakhir ada acara hari ini di Cilacap, kemudian menuju
batin gitu. Kok nggak biasanya pakai putih, ini kok pakai jas komplit, ini ada apa? Sekali-sekali kan tampil ganteng nggak apa-apa. Ekonomi kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan jadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh, kepemimpinan adalah inspirasi, kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Para jurnalis televisi yang saya banggakan, pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik, terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dominasi oleh lautan. Mau tidak mau, Indonesia harus memiliki kekuatan maritim yang kuat. Untuk menunjang kekuatan maritim tersebut, TNI Angkatan Laut memiliki berbagai kapal perang dengan beragam jenis, ukuran, dan fungsi. Video ini akan membahas daftar kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI. Kapal-kapal perang ini namanya diawali dengan KRI, yang berarti Kapal Republik Indonesia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aktifkan juga tanda notifikasi agar mendapat pemberitahuan saat channel ini merilis video terbaru. Channel ini akan terus membahas beragam alutsista yang digunakan oleh TNI, juga berbagai macam teknologi militer secara umum. Inilah daftar kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Akan membahas daftar kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI. Kapal-kapal perang ini namanya diawali dengan KRI, yang berarti Kapal Republik Indonesia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aktifkan juga tanda notifikasi agar mendapat pemberitahuan saat channel ini merilis video terbaru. Channel ini akan terus membahas beragam alutsista yang digunakan oleh TNI, juga berbagai macam teknologi militer secara umum. Inilah daftar kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. KRI kelas Ahmad Yani adalah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Fregat kelas Ahmad Yani merupakan kapal eks Angkatan Laut Belanda yang dibuat pada tahun 1967. Beberapa kapal kelas ini dibeli oleh Indonesia antara tahun 1977 hingga 1980. Kapal perang jenis fregat dan korvet di TNI Angkatan Laut diberi nomor lambung dengan awalan angka 3. Sedangkan namanya diambil dari nama pahlawan. Misalnya KRI Ahmad Yani dengan nomor lambung 351. KRI kelas Ahmad Yani adalah kapal tempur terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Kapal ini memiliki panjang 113 meter dan bobot dengan beban penuh 2.800 ton. Meskipun tergolong besar, KRI Ahmad Yani mampu melaju dengan kecepatan 28 knot.
Kapal ini memiliki kemampuan peperangan melawan kapal permukaan, kapal selam, dan serangan udara. Untuk peperangan dengan kapal permukaan, KRI kelas Ahmad Yani menggunakan rudal jelajah anti kapal C-802 buatan Tiongkok atau rudal Yacon buatan Rusia dengan jangkauan 120 km. Untuk melawan kapal selam, senjata yang digunakan adalah torpedo Honeywell Mk6 dengan jarak jangkau 11 km dan mampu mencapai kedalaman 370 meter. Sedangkan untuk menghadapi serangan udara, KRI Ahmad Yani dipersenjatai dengan rudal anti pesawat Mistral. Selain rudal dan torpedo, untuk target jarak dekat terdapat meriam otomelara kaliber 76 mm dan beberapa senapan mesin kaliber 12,7 mm. Kapal yang termasuk dalam kelas Ahmad Yani adalah KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan KRI Karel Saswetubun dengan nomor lambung 356. KRI kelas Marta Dinata yang terdiri dari KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI Gusti Ngurah Rai adalah kapal jenis fregat dengan teknologi tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini. Kapal ini menerapkan teknologi Sigma, yaitu Ship Integrated Geometrical Modularity Approach, di mana pembuatan kapal ini dilakukan secara modular. KRI Marta Dinata termasuk dalam kelas Sigma 10514, di mana angka 105 menunjukkan panjang kapal ini, yaitu 105 meter. Persenjataan yang melengkapi KRI Marta Dinata adalah rudal anti kapal permukaan Exocet buatan Perancis, kemudian rudal anti pesawat Mika juga buatan Perancis. Untuk melawan kapal selam menggunakan torpedo Yurtot. Selain misil, terdapat meriam otomelara kaliber 76 mm dan senjata kaliber 20 mm yang terdiri dari 2 pucuk Denel G12 dan 1 pucuk kanon Rheinmetall. KRI kelas Marta Dinata direncanakan dibangun sebanyak 6 unit. Kini sudah beroperasi 2 unit, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata bernomor lambung 331 dan KRI Gusti Ngurah Rai dengan nomor 332. KRI kelas Diponegoro juga merupakan kapal perang yang dibangun dengan teknologi Sigma. Jika kelas Marta Dinata dibuat di Indonesia, KRI kelas Diponegoro dibuat di Belanda dan mulai bertugas di TNI Angkatan Laut tahun 2007. Termasuk dalam kelas Sigma 9113, kapal ini memiliki panjang 91 meter. Digolongkan sebagai korvet, KRI Diponegoro diawaki oleh 80 orang. Kapal ini memiliki kecepatan 28 knot dan jarak jangkau 540 km. Persenjataan untuk kapal kelas Diponegoro adalah rudal Exocet MM40 dan rudal Mistral buatan Perancis, serta torpedo A244S buatan Italia. Selain itu, terdapat meriam otomelara 76 mm buatan Italia dan 2 pucuk senjata vektor G12 kaliber 20 mm buatan Afrika Selatan. Anggota dari kapal kelas Diponegoro adalah KRI Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, dan KRI Franz Kaisepo. Pengadaan KRI kelas Bung Tomo cukup unik. Kapal yang dibuat oleh perusahaan Inggris Space System ini awalnya merupakan pesanan Angkatan Laut Brunei Darussalam. Jumlahnya sebanyak 3 unit. Namun, di tengah perjalanan, Brunei memutus kontrak karena kekurangan personel untuk mengoperasikan kapal ini. Pada tahun 2012, Indonesia tertarik membeli kapal perang tersebut dan akhirnya menjadi kapal perang TNI Angkatan Laut yang diberi nama KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Kapal ini tergolong sebagai korvet dengan panjang 89,9 meter. Diawaki oleh 79 orang, KRI kelas Bung Tomo memiliki kecepatan 30 knot atau 56 km per jam. Senjata misil pada kapal kelas ini adalah rudal Exocet MM40 Block 2, torpedo buatan Bay System, dan rudal anti pesawat Mika buatan Perancis. Untuk senjata berupa kanon, terdapat meriam otomelara kaliber 76 mm dan senjata DS-30M kaliber 30 mm. KRI kelas Fatahillah merupakan kapal perang jenis korvet dengan panjang 83,85 meter. Kapal ini dibuat oleh galangan kapal Wilton V. Nord dari Belanda. Dibuat khusus untuk TNI Angkatan Laut, kapal ini diluncurkan pada tahun 1979
dan sampai saat ini masih bertugas sebagai kapal perang Republik Indonesia. Kapal perang kelas ini dipersenjatai dengan rudal Exocet MM-38 sebanyak 4 buah. Untuk menghadapi kapal selam, KRI Fathahillah dan kapal lain di kelasnya menggunakan torpedo Honeywell Mk6. Ada 2 peluncur yang masing-masing memuat 3 torpedo. Untuk meriam, terdapat meriam yang cukup besar yaitu Bofors kaliber 120 mm. Selain itu, ada 2 buah kanon penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal perang kelas Fathahillah terdiri dari KRI Fathahillah, KRI Nala, dan KRI Malahayati. KRI kelas Patimura sering disebut juga kelas Parsi. Kapal ini adalah kapal jenis korvet berukuran panjang 75 meter. Kapal-kapal ini merupakan kapal ex-Jerman Timur yang dibeli Indonesia pada tahun 1991. KRI kelas Patimura adalah kapal perang yang dirancang untuk peperangan anti kapal selam. Sebagai pemburu kapal selam, kapal ini dilengkapi dengan tabung peluncur torpedo, peluncur roket anti kapal selam RBU 6000, dan ranjau laut. Kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam 57 mm. Untuk menghadapi serangan udara, kapal ini dilengkapi dengan penangkis serangan udara kaliber 30 mm. Beberapa kapal dipasangi senjata JIWS AK-630. Senjata ini merupakan meriam putar otomatis berlaras 6 dengan kaliber 30 mm. Selain itu, juga ada rudal anti pesawat, yaitu rudal Manpad 9K32 Strela. Kapal berbobot 800 ton ini diawaki oleh 62 orang. Dengan mesin diesel berkekuatan 14.250 tenaga kuda, kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 14 knot. Untuk mengendus kapal selam di bawah air, kapal ini dilengkapi sonar MG322T. Kapal kelas Patimura yang masih aktif adalah sebagai berikut. Untuk operasi Trikora, TNI Angkatan Laut pernah memiliki armada kapal selam sebanyak 12 unit. Kapal selam peninggalan Orde Lama ini dipensiunkan tahun 70-an. Kemudian, pada tahun 1977, Indonesia memesan 2 buah kapal selam dari Jerman dan mulai dioperasikan tahun 81. Armada kapal selam TNI Angkatan Laut diberi kode nomor 4 dan namanya diambil dari nama senjata dalam cerita pewayangan. 2 kapal tersebut diberi nama KRI Cakra dengan nomor 401 dan KRI Nanggala bernomor 402. Selama 36 tahun, Indonesia hanya mengoperasikan 2 unit kapal selam. Akhirnya, pada tahun 2017, kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut yang dibuat di Korea Selatan hadir di Indonesia. Kapal selam ini merupakan kapal selam kelas Changbuku dengan panjang 61,3 meter dan bobot 1.400 ton. Kapal selam buatan Korea yang pertama datang ini diberi nomor 403 dan diberi nama KRI Nagapasa. Kemudian menyusul kapal selam berikutnya, yaitu KRI Arda Dedali dengan nomor 404 dan segera KRI Nagarangsang 405. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do, dear? Really saying, I love you.
Tetap semangat Indonesia. Kita hidup di negeri yang wonderful dan hidup adalah adventure. Optimis, kita bisa hadapi semua ini bersama. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Dalam jajaran TNI Angkatan Laut, kapal cepat rudal diberi kode nomor lambung dengan awalan angka 6. Kemudian, nama kapal ini diambil dari nama senjata tradisional di Indonesia. Misalnya, KRI Celurit dengan nomor lambung 641, KRI Mandau 621, KRI Kerambit 627, dan lain-lain. Namun, ada juga yang menggunakan nama-nama ikan, seperti KRI Tudak 631 dan KRI Hiu 634. Kapal cepat rudal dengan nama ikan ini aslinya adalah kapal patroli yang kemudian dilengkapi dengan rudal anti kapal permukaan. Kapal cepat rudal atau KCR yang dimiliki TNI Angkatan Laut terbagi dalam beberapa kelas. Yang pertama, kelas celurit. Kapal-kapal di kelas ini merupakan kapal yang dibuat di kalangan kapal PT Malindo Marine Industry di Batam mulai tahun 2011. Kapal ini memiliki panjang 44 meter dengan bobot 250 ton. Mampu melaju dengan kecepatan maksimal 30 knot atau setara 56 km per jam. Senjata utama dari kapal ini adalah 2 buah rudal buatan Tiongkok J705. Untuk pertahanan dari serangan udara, kapal ini dilengkapi senjata 2 buah kanon Denel Vector G12 kaliber 20 mm. Namun, kemudian diganti dengan sebuah senjata JWS, yaitu AK-630. Selain KRI Celurit, kapal cepat rudal di kelas ini adalah KRI Kujang, Beladau, Alamang, Surik, Siwar, Parang, dan Terapang. Kemudian, kapal cepat rudal kelas Mandau. Kapal ini merupakan kapal buatan galangan Takuma di Korea Selatan pada tahun 1979. Kapal kelas ini memiliki panjang 53 meter dengan bobot 255 ton. Awalnya, KCR kelas Mandau dipersenjatai dengan rudal Exocet buatan Perancis. Kemudian digantikan dengan rudal J802 alias Xingji 82 buatan Tiongkok. Rudal ini merupakan rudal jelajah anti kapal dengan daya jelajah hingga 130 km. Selain rudal, kapal ini dipersenjatai dengan meriam Bofors kaliber 57 dan 40 mm, serta kanon penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal cepat rudal kelas Mandau yang masih beroperasi adalah KRI Mandau, KRI Badik, dan KRI Keris. Yang ketiga adalah kelas Sampari atau kelas 60 meter yang merupakan kapal cepat rudal buatan PT PAL di Surabaya. Kapal ini membawa 4 rudal J705 buatan Tiongkok. Selain rudal, juga dilengkapi meriam Bofors 57 mm buatan Swedia dan penangkis serangan udara Denel Vector G12 buatan Afrika Selatan. Selain KRI Sampari dengan nomor lambung 628, yang termasuk kapal cepat rudal di kelas ini adalah KRI Kerambit, KRI Tombak, dan KRI Halasan. Berikutnya adalah kelas Todak. Kapal ini aslinya adalah kapal patroli 57 meter buatan Lursen yang kemudian dilengkapi dengan rudal anti kapal J802. Yang termasuk dalam kapal kelas ini adalah KRI Todak, KRI Lemadang, KRI Hiu, dan KRI Layangan. Kapal cepat torpedo atau KCT merupakan kapal cepat yang dipersenjatai dengan torpedo. Senjata torpedo ini dapat digunakan untuk memburu kapal selam maupun kapal di permukaan. Seperti halnya kapal cepat rudal, nomor lambung kapal cepat torpedo berawalan angka 6, sedangkan untuk namanya memakai nama hewan buas, seperti misalnya singa. Dalam sejarah Indonesia, terdapat nama KRI Macan Tutul yang melegenda. Kapal yang juga merupakan kapal torpedo ini tenggelam bersama Komodor Yosudarso saat melawan Belanda dalam perebutan Irian Barat. Kapal cepat torpedo yang dimiliki TNI AL dirakit di PT PAL Surabaya dengan beberapa bagian diproduksi oleh perusahaan Lursen dari Jerman. Senjata utama kapal ini adalah torpedo yang mampu mencapai jarak hingga 28 km. Torpedo ini dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia berdasarkan lisensi dari AIG Jerman. Selain torpedo, terdapat meriam Bofors kaliber 57 dan 40 mm untuk target di permukaan laut dan udara. Kemudian, satu senjata penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal cepat torpedo yang kini beroperasi adalah KRI Andau, KRI Singa, KRI Tongkang, dan KRI Ajak. Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan untuk patroli maritim. Kapal ini menggunakan nomor lambung dengan awalan angka 8. Kapal patroli merupakan jenis kapal yang paling banyak dimiliki oleh TNI Angkatan Laut.
Nama untuk kapal patroli cepat ini diambil dari nama-nama ikan, misalnya KRI Kakap, KRI Tongkol, KRI Barakuda, dan lain-lain. Ada juga yang diambil dari nama ular, seperti KRI Piton, KRI Anaconda, dan KRI Welang. Kapal patroli yang digunakan TNI Angkatan Laut bermacam-macam baik ukuran, jenis persenjataan maupun pabrik pembuatnya. Untuk kapal patroli cepat ukuran 57 meter dibuat oleh PT PAL di Surabaya yang memperoleh lisensi dari perusahaan Lursen dari Jerman untuk membuat kapal jenis FPB 57 atau Fast Patrol Boat 57 meter. Kapal patroli ini dipersenjatai dengan meriam Bofors 57 mm atau 40 mm dan penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal patroli buatan PT PAL dengan lisensi dari perusahaan Lursen adalah KRI Kakap, Kerapu, Tongkol, Barakuda, Patron, dan Sura. Selain kapal patroli cepat ukuran 57 meter yang dibuat oleh PT PAL, TNI Angkatan Laut juga menggunakan kapal patroli cepat ukuran 36 meter, 40 meter, dan 43 meter. Kapal-kapal ini sebagian besar dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan atau Fasharkan TNI AL. Selain itu, ada juga yang dibuat oleh kalangan kapal PT Palindo di Batam. Ada juga yang merupakan hibah dari negara tetangga yaitu Brunei, Australia, dan Singapura. Persenjataan untuk kapal-kapal patroli ini bervariasi, diantaranya meriam kaliber 57 mm dan 40 mm, penangkis serangan udara kaliber 20 mm, dan senapan mesin kaliber 12,7 mm. Beberapa kapal rencananya juga akan dilengkapi dengan rudal J802. Berikut ini daftar lengkap kapal patroli tersebut. Dalam peperangan laut, musuh seringkali menebar ranjau-ranjau laut. Untuk itu, dibutuhkan kapal yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ranjau laut. Kapal ini disebut sebagai kapal penyapu ranjau. Sebagian besar kapal penyapu ranjau milik TNI AL adalah kapal yang termasuk dalam pembelian 39 kapal perang ex-Jerman Timur. Sebagian lainnya adalah kapal buatan Belanda tahun 1987. Kapal penyapu ranjau menggunakan nomor lambung berawalan angka 7 dan diberi nama dengan nama-nama pulau kecil di Indonesia. Untuk mendukung operasi tempur, selain kapal perang, TNI juga dilengkapi dengan berbagai kapal angkut dengan berbagai macam fungsi yang spesifik. Kapal-kapal angkut ini terdiri dari sebagai berikut. Kapal angkut personil merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut pasukan. Kapal angkut personil yang dimiliki TNI AL umumnya adalah bekas kapal feri yang diubah menjadi kapal angkut personil militer. Nomor lambung kapal ini berawalan angka 9 dan namanya diambil dari nama tanjung, misal KRI Tanjung Olivina dan KRI Tanjung Sanyuwe. Kapal angkut tank. Kapal untuk mengangkut tank memakai kode nomor lambung dengan awalan angka 5. Namanya diambil dari nama-nama teluk. Contohnya adalah KRI Teluk Gilimanuk, KRI Teluk Penyu, KRI Teluk Mandar, dan lain-lain. Indonesia memiliki cukup banyak kapal jenis ini. Sebagian besar adalah kapal yang termasuk dalam pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur pada tahun 1991. Daftar lengkap kapal angkut ini adalah sebagai berikut. Landing Platform Drop atau LPD adalah kapal yang digunakan untuk membawa dan meluncurkan kendaraan pendarat amfibi. Kapal LPD TNI AL diberi nomor dengan awalan angka 5, sedangkan namanya diambil dari nama-nama kota pelabuhan di Indonesia, yaitu Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan Banda Aceh. Kapal tanker adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar. Kapal ini dapat melakukan pengisian bahan bakar terhadap kapal perang lain di tengah lautan. Kapal tanker TNI juga menggunakan nama-nama kota pelabuhan di Indonesia. Nomor lambungnya diawali dengan angka 9. Untuk keperluan pendidikan bagi calon awak kapal KRI, TNI memiliki beberapa kapal latih. Untuk latihan dasar, termasuk navigasi di lautan, menggunakan kapal layar yaitu KRI Dewa Ruci, KRI Arum Samudra, dan KRI Bima Suci. Selain kapal layar, TNI AL juga menggunakan sebuah kapal perang jenis fregat untuk keperluan latih. Fregat latih ini adalah KRI Ki Hajar Dewantara dengan nomor lambung 364. Untuk keperluan medis dalam peperangan, TNI memiliki kapal rumah sakit, yaitu KRI Dr. Suharto. Kapal ini memiliki ruang UGD, ruang bedah, poliklinik, dan ruang rawat inap.
KRI Dr. Suharto mampu menampung 40 pasien rawat inap. Itulah kapal-kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kapal induk? Sampai saat ini, Indonesia memang belum pernah memiliki kapal induk. Namun, ketentuan nama bagi kapal induk Indonesia sudah dipersiapkan. Nama bagi kapal induk Indonesia akan diambil dari nama kerajaan maritim di masa silam. Kita berharap suatu saat nanti Indonesia akan memiliki armada kapal induk yang akan bernama KRI Sriwijaya, KRI Majapahit, KRI Samudra Pasai, atau KRI Demak. Sampai jumpa. Kapal-kapal perang Republik Indonesia memiliki pola tersendiri dalam penomoran dan penamaannya. Kapal pengangkut pasukan, kapal rumah sakit, dan kapal tanker diberi nomor dengan awalan angka 9, dan namanya diambil dari nama tanjung dan nama kota pelabuhan di Indonesia. Kapal dengan nomor lambung berawalan angka 8, misalnya KRI Tongkol 813, adalah kapal patroli dan namanya diambil dari nama ikan. Angka 7 digunakan sebagai awalan nomor kapal penyapu ranjau, namanya menggunakan nama pulau-pulau kecil di Indonesia. Contohnya KRI Pulau Rengat 711. Angka 6 adalah awalan untuk kapal cepat rudal dengan menggunakan nama senjata tradisional Indonesia. Yang termasuk kapal cepat rudal ini diantaranya KRI Celurit 641, KRI Mando 621, dan KRI Kerambit 627. Kapal pengangkut tank dan landing platform dock menggunakan nomor lambung dengan awalan angka 5. Untuk kapal pengangkut tank, namanya menggunakan nama teluk, misalnya Gilimanuk, Teluk Penyu, dan lain-lain. Sedangkan landing platform dock menggunakan nama kota pelabuhan di Indonesia, semisal KRI Surabaya, KRI Makassar, dan KRI Banjarmasin. Kapal dengan nomor berawalan angka 4 adalah kapal selam, namanya menggunakan nama-nama senjata dalam cerita pewayangan. Kapal jenis fregat dan korvet memakai nomor lambung dengan awalan angka 3, namanya menggunakan nama-nama pahlawan. Contohnya KRI Diponegoro 365, KRI Ahmad Yani 351, dan KRI Raden Edi Marta Dinata dengan nomor 331. Lalu, bagaimana dengan angka 2 dan 1? Angka 1 dipersiapkan sebagai nomor kapal induk Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki kapal induk. Sedangkan angka 2 digunakan sebagai nomor lambung kapal perang jenis penjelajah atau cruiser dan kapal perusak atau destroyer. Kapal destroyer namanya menggunakan nama tokoh kerajaan Indonesia. Indonesia pernah memiliki beberapa jenis kapal destroyer, yaitu KRI Gajah Mada, KRI Siliwangi 201, KRI Sanjaya 203, dan KRI Sawunggaling 204. Sedangkan jenis cruiser atau penjelajah namanya diambil dari nama pulau besar. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki satu kapal penjelajah, yaitu KRI Iria dengan nomor lambung 201. Pada masanya, kapal ini adalah kapal perang terbesar di belahan bumi selatan. Dalam video ini, kita akan mengulas tentang KRI Irian. Video ini disponsori oleh game World of Warships, game yang akan membawa kalian dalam pertempuran laut yang masif. Jadi, bagi kalian yang tergila-gila dengan kapal perang dan berhayal memimpin kapal perang besar, tapi apa daya cita-cita terhalang sindrom mabuk laut dan thalassophobia? Jangankan melihat laut, melihat empang saja asam lambung langsung naik. Apalagi melihat lautan yang bergejolak, yang terbayang di dalamnya hanyalah makhluk Megalodon, Kraken, Flying Dutchman, dan terperangkap dalam Davy Jones' locker. Tapi, dengan game World of Warships, kalian bisa memimpin kapal perang melalui kursi gaming yang nyaman. Di sini tersedia kapal-kapal era perang dunia hingga era perang dingin, masa di mana pertempuran kapal laut masih menggunakan tembakan-tembakan meriam yang dahsyat sebelum era peluru kendali yang menghilangkan cita rasa seni strategi pertempuran laut. Para desainer dan kreator di game World of Warships bekerja dengan penuh passion menciptakan model kapal perang yang akurat baik dari segi dimensi, performa, maupun persenjataannya. Di sini, kita bisa belajar tentang sejarah kapal-kapal perang di dunia. Dan ingat, game ini gratis. Silahkan download melalui link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah. Gunakan invite code BOOM untuk mendapatkan bonus menarik. Di World of Warships, kita akan meniti karir mulai dari kapal perang
kita bahas dalam video ini. Sekarang, kita bahas tentang kapal perang terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, yaitu KRI Irian dengan nomor lambung 201. Kapal ini adalah satu-satunya kapal perang jenis cruiser atau penjelajah yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Hingga saat ini, belum ada kapal perang Indonesia yang menandingi KRI Irian dari segi ukuran. Bahkan, pada masanya, KRI Irian merupakan kapal perang terbesar di belahan bumi selatan. Kapal ini memiliki panjang 210 meter, lebar 22 meter, dan bobot 13.600 ton. Sebagai perbandingan, KRI Ahmad Yani memiliki panjang 113 meter, sedangkan KRI RI Marta Dinata panjangnya 105 meter. KRI Irian adalah kapal perang penjelajah kelas Sverdlov buatan Uni Soviet. Sebelum menjadi KRI Irian, kapal ini bernama Ordzhonikidze. Kapal ini mulai dibuat tanggal 19 Oktober 1949. Setelah pengerjaan sekitar 1 tahun, kapal ini berhasil diluncurkan pada tanggal 17 September 1950 dan resmi bertugas di Angkatan Laut Uni Soviet tahun 1952 dengan nama Ordzhonikidze. Setelah digunakan sekitar 10 tahun, kemudian dibeli oleh Indonesia. KRI Irian didatangkan ke Indonesia dalam rangka persiapan Operasi Trikora. Operasi Trikora merupakan operasi militer dalam rangka perebutan Irian Barat dari Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda atau bekas jajahan Belanda di Nusantara menjadi wilayah Republik Indonesia. Namun, Belanda enggan menyerahkan Irian Barat. Belanda menganggap Irian Barat merupakan provinsi dari kerajaan Belanda. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda tidak mencapai mufakat. Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional yang diusulkan Belanda tidak disetujui oleh Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, bertempat di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau dikenal dengan Trikora. Dalam upayanya merebut Irian Barat dari Belanda, Indonesia membutuhkan dukungan alutsista yang kuat. Untuk itu, pemerintah Indonesia memborong alutsista besar-besaran, terutama dari Uni Soviet. Pembelian besar-besaran alutsista ini meliputi pesawat tempur, pesawat bom, kapal selam, kapal perang, dan termasuk salah satunya adalah kapal penjelajah. Alutsista yang dibeli Indonesia dari Uni Soviet diantaranya adalah 41 helikopter Mi-4 dan 9 helikopter Mi-6, pesawat tempur yang terdiri dari 30 pesawat jet MiG-15, 49 unit MiG-17, 10 MiG-19, dan 20 buah pesawat tempur MiG-21 yang legendaris. Indonesia juga membeli pesawat pembom, yaitu 22 pembom ringan Ilyushin Il-28 dan 14 pesawat pembom jarak jauh Tu-16 serta 12 Tu-16 versi maritim. Jenis pesawat khusus pembom ini tidak lagi dimiliki Indonesia sampai saat ini. Di matra laut, Indonesia membeli puluhan kapal perang jenis korvet dan kapal selam hingga 12 buah, jumlah yang belum bisa disamai hingga saat ini. Indonesia juga membeli kapal perang jenis penjelajah ringan atau light cruiser, yaitu 1 unit kapal penjelajah kelas Sverdlov. Uni Soviet menyetujui untuk menjual kapal penjelajah Ordzhonikidze kepada Indonesia. Ini merupakan sejarah tersendiri di mana sebelumnya Uni Soviet tidak pernah menjual kapal perang dengan bobot sebesar ini kepada negara lain. Ini menandakan bahwa Uni Soviet pada masa itu memandang Indonesia sebagai negara yang potensial sebagai sekutu untuk melebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara. Sebagai kapal yang dirancang dioperasikan di lautan Baltik yang beriklim dingin, kapal ini harus dimodifikasi besar-besaran agar sesuai digunakan di perairan tropis Indonesia. Namun ternyata, proyek modifikasi skala besar tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak disanggupi oleh Indonesia. Akhirnya, modifikasi hanya dilakukan dengan penambahan generator listrik yang lebih kuat untuk menggerakkan ventilator tambahan. Setelah serangkaian uji coba yang juga melibatkan personil Angkatan Laut Indonesia, kapal ini pun berlayar ke Indonesia dan sampai di Surabaya tanggal 5 Agustus 1962. Pada 24 Januari 1963, kapal ini resmi menjadi bagian dari Angkatan Laut Indonesia bersamaan dengan resminya dicoret dari Kedinasan Angkatan Laut Uni Soviet. Video ini disponsori oleh Game World of Warship.
Silakan download melalui link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah. Gunakan invite code BOOM untuk mendapatkan bonus menarik. Dan ingat, game ini gratis. KRI Irian sebagai kapal penjelajah mampu menempuh jarak hingga 9.000 mil laut. Itu artinya bisa mengelilingi lautan luar kepulauan Nusantara termasuk Papua Nugini satu putaran tanpa menambah bahan bakar. Atau bisa berlayar dari Surabaya hingga ke pantai barat Amerika. Tenaga penggerak kapal menggunakan 2 buah turbin uap TP72. Uap untuk memutar turbin ini dihasilkan oleh 6 buah ketel uap atau boiler tipe KV68. Boiler ini memanaskan air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin uap. Putaran turbin uap selain digunakan untuk memutar baling-baling kapal, juga disalurkan untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan, sirkulasi udara, radar, hingga pengoperasian turret senjata. Persenjataan utama dari KRI Irian adalah meriam P38 kaliber 6 inci atau 152 mm. Meriam ini terpasang pada turret atau kubah meriam di mana tiap turret berisi 3 meriam. Kubah meriam utama ini terdapat di anjungan dan buritan masing-masing 2 buah, sehingga jumlah total meriam 152 mm ini sebanyak 12 buah. Meriam ini memiliki jarak tembak maksimal hingga 30 km. Pada masa itu, kapal dengan ukuran besar memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan kapal ukuran kecil, karena kapal besar mampu membawa meriam besar dengan jarak tembak lebih jauh, sehingga mampu menyerang kapal musuh dari jarak di luar jangkauan tembakan musuh. Persenjataan lainnya adalah meriam multifungsi L56 kaliber 100 mm. Meriam-meriam ini dipasang pada 6 kubah yang masing-masing berisi 2 meriam, sehingga jumlah totalnya ada 12 pucuk meriam. Sebagai perisai serangan udara, kapal ini dipersenjatai dengan meriam otomatis V11 kaliber 37 mm. Jumlahnya ada 32 pucuk yang terpasang di 18 titik. Masing-masing titik berisi 2 meriam otomatis ini dalam posisi berjajar. Untuk menghadapi ancaman kapal selam, KRI Irian dilengkapi dengan senjata torpedo 533 mm. Terdapat 10 tabung peluncur torpedo di kapal ini. Untuk memantau pergerakan musuh, ancaman serangan udara dan navigasi, KRI Irian dipasangi berbagai radar. Jumlah totalnya ada 17 radar, terdiri dari 4 jenis radar penjejak udara, 1 radar navigasi, dan 12 radar pengendali tembakan yang terdiri dari 3 jenis yang ibarat dikenal sebagai radar stabilizer, top-bow, dan ECAP. Untuk perang elektronika juga dilengkapi dengan 2 sistem jamming watchdog. Dengan segala kemampuannya tersebut, kehadiran KRI Irian cukup untuk menggetarkan pihak Belanda. Namun, sebenarnya di internal Indonesia, pengoperasian KRI Irian diliputi beragam permasalahan. Tidak jadi dilakukannya modifikasi untuk menyesuaikan suhu lingkungan, membuat kapal tersebut mengalami gangguan. Suhu yang panas dan kelembapan tropis yang tinggi membuat satu persatu komponen KRI Irian mengalami trouble. Ditambah lagi, prosedur pengadaan yang terkesan terburu-buru dengan sistem ini putus membuat proses alih teknologi tidak optimal. Teknisi Indonesia tidak cukup menyerap ilmu untuk perawatan kapal yang canggih dan mahal pada zamannya itu. Alhasil, hanya 3 bulan setelah berada di Indonesia, 3 dari 6 boiler di KRI Irian mengalami kerusakan. Kapal hanya berjalan dengan separuh sumber tenaga. Tahun 1964, kapal ini sudah kehilangan efisiensi operasionalnya dan terpaksa kembali ke Uni Soviet untuk menjalani perbaikan. Setelah perbaikan sekitar 5 bulan, KRI Irian berlayar kembali ke Indonesia. Namun, kemudian terjadi peristiwa G30 SPKI. Setelah peristiwa G30 SPKI, KRI Irian semakin tidak diperhatikan. Kapal ini jarang berlayar dan lebih sering terongkok di Surabaya. Nasibnya hampir sama dengan puluhan alutsista buatan Uni Soviet lainnya, terbengkalai dan akhirnya rusak. Penyebab utama hal ini adalah berhentinya pasokan suku cadang. Setelah peristiwa tahun 65, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet merenggang. Terlebih lagi, Indonesia masih menanggung hutang pembelian alutsista dari Uni Soviet dan bahkan belum membayar cicilan. Ketika Indonesia bermaksud membeli suku cadang, Uni Soviet hanya mau menjual secara cash.
karena Indonesia masih punya hutang. Selain hutang pembelian senjata, juga hutang berbagai proyek seperti pabrik baja di Cilegon, Gelora Senayan, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya. Tahun 1970, Indonesia berunding dengan Uni Soviet untuk merestrukturisasi hutang tersebut. Dicapai kesepakatan pembayaran hutang direstrukturisasi dengan jangka waktu 30 tahun, dengan pembayaran mulai 1 Januari 1970. Jika Indonesia taat mematuhi kesepakatan ini, maka hutang tersebut seharusnya telah lunas pada akhir tahun 1999 pada masa Presiden B.J. Habibie. Meskipun kesepakatan telah dicapai, namun kondisi KRI Irian telah sedemikian kronisnya. Air sudah mulai membanjiri bagian dalam kapal. Akhirnya, pada tahun 1972, KRI Irian dibesituakan atau diskrep oleh perusahaan Taiwan. Mengenai nasib akhir KRI Irian ini, ada beberapa kesimpang siuran. Selain versi bahwa KRI Irian dipredeli menjadi pesituan di Taiwan, ada juga yang mengatakan dijual ke Jepang, juga untuk dijadikan besi tua. Ada pula dugaan yang menyebut bahwa kapal ini tidak pernah sampai ke Taiwan karena dicegat armada Uni Soviet dan dibawa ke Uni Soviet. Uni Soviet tidak mau kapal buatannya jatuh ke tangan sekutu Amerika. Namun, dari versi manapun, bisa dipastikan nasib akhir KRI Irian tetap menjadi besi tua, mau itu di Taiwan, Jepang maupun Uni Soviet. Nasibnya sama dengan kapal-kapal cruiser kelas Yerdlov saudaranya. Sebagian menjadi besi tua, dijadikan sasaran latihan tembak, atau menjadi monumen terapung. Kita tidak perlu berfantasi menghayalkan kalau KRI Irian masih ada dan disembunyikan di suatu tempat rahasia. Era kapal penjelajah konvensional dengan persenjataan meriam besar sudah berakhir. Penggunaan kapal sejenis KRI Irian sudah tidak relevan saat ini. Munculnya rudal anti kapal membuat kapal-kapal berukuran relatif kecil mampu menembak dengan tepat sasaran yang berjarak puluhan hingga ratusan kilometer jauhnya. Ukuran kapal yang terlalu besar juga menjadikannya lebih mudah dideteksi dan menjadi sasaran empuk rudal anti kapal, selain juga tentunya biaya operasional yang mahal. KRI Irian memang sudah tidak ada di dunia nyata, namun kita bisa mengenal kedikdayaan KRI Irian melalui game World of Warship. Di game ini terdapat KRI Irian sebagai salah satu premium ship. Kita bisa memainkan kapal penjelajah ini dan mencoba menembakkan senjata-senjata yang dibawanya untuk menghancurkan musuh. Download melalui link di kolom deskripsi di bawah ini dengan menggunakan invite code BOOM. Jangan lupa, game ini gratis. Kapal-kapal besar jenis cruiser atau battleship saat ini dirasa sudah tidak efisien dalam pertempuran. Meriam-meriam besar sudah digantikan oleh rudal-rudal dengan jarak berpuluh-puluh kali lipat dan akurasi yang tinggi. Kapal-kapal perang berukuran besar pernah menjadi simbol kekuatan armada laut suatu negara. Namun, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga era Perang Dingin, satu persatu kapal perang jenis battleship dipensiunkan. Kapal-kapal berukuran besar ini masih sempat difungsikan sebagai bantuan tembakan dari laut. Contohnya, kapal kelas Iowa yang digunakan dalam Perang Teluk. Meriam-meriam raksasa digunakan sebagai artileri untuk menghujani posisi lawan dari lautan. Kapal-kapal ini juga dimodifikasi sebagai platform peluncur rudal jelajah semisal Tomahawk. Ukuran kapal yang besar membuatnya mampu mengangkut rudal dalam jumlah sangat banyak. Namun, kemudian akhirnya kapal perang besar ini pun dipensiunkan. Memang masih ada yang mempertahankan penggunaan beberapa kapal penjelajah besar, misalnya Rusia, tetapi tidak ada kapal baru yang dibuat. Era sudah berganti. Penggunaan peluru kendali dengan jangkauan ratusan kilometer yang bisa diangkut oleh kapal berukuran relatif kecil membuat kapal berukuran sangat besar tidak lagi diperlukan. Kecuali tentunya kapal induk sebagai platform landasan pesawat. Negara seperti Indonesia diperkirakan tidak akan lagi memiliki kapal perang sebesar KRI Irian karena tidak lagi relevan untuk masa kini dan masa mendatang. Sampai jumpa. Seorang aktor, keren itu, penting. Tapi buat Kapal selam merupakan salah satu alutsista yang paling sulit untuk dideteksi. Sejak kemunculannya hingga saat ini, kapal selam menjadi sosok paling menakutkan di lautan. Bersembunyi di kedalaman lautan, kapal selam mengintai, menunggu, dan pada saat yang tepat menyerang kapal permukaan tanpa disadari. Kapal selam mampu menenggelamkan
mampu menghentikan gerak keju armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Dalam video ini, kita akan mengulas seluk-beluk tentang kapal selam, mulai dari sejarah, teknologi, fungsi strategisnya dalam militer, hingga kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai dari sejarah kapal selam. Desain, pengembangan, dan percobaan untuk membuat kapal selam telah dimulai sejak abad ke-17. Mulai dari hanya sekedar desain hingga pembuatan kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia hingga tenaga mesin. Pada tahun 1864, dalam Perang Saudara Amerika, kapal selam konfederasi yang bernama Hanley berhasil menenggelamkan kapal USS Housatonic. Hanley sendiri adalah kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia. Kapal ini juga bukan sepenuhnya kapal selam, karena tidak mampu benar-benar menyelam. Hanya sebagian besar badan kapal terbenam di air. Kapal selam pertama yang berhasil benar-benar menyelam adalah Submarine Explorer pada tahun 1886. Kapal selam mulai digunakan secara luas mulai awal abad ke-20. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, kapal selam memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertempuran di lautan. Jerman menggunakan kapal selam yang diberi nama Unterseeboot, yang berarti angkutan kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia hingga tenaga mesin. Pada tahun 1864, dalam Perang Saudara Amerika, kapal selam konfederasi yang